Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Kuliah Data Science bersama saya, Eko Nur Cahyo. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saat ini kita sedang ada pada tutorial olah data Pandas Python. Sampai saat ini kita telah sampai pada pertemuan yang ketujuh, yaitu operasi pada variabel string bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara untuk menghitung panjang karakter, kemudian mengubah huruf besar menjadi huruf kecil dan sebaliknya, ataupun menggabungkan beberapa karakter menjadi satu karakter atau satu variabel. Nah, kita akan membahas operasi-operasi string selanjutnya pada pertemuan ini. Nah, apa saja? Silahkan teman-teman membuka kode editornya masing-masing. Kalau saya akan menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita akan menggunakan data yang sama dengan data pada tutorial sebelumnya, yaitu operasi string dalam bentuk Excel. Nanti kita import dulu. Setelah itu, yang pertama kita akan membahas bagaimana cara melakukan split ya. Split itu memisahkan karakter gitu ya, atau teks. Oke, misalnya ini kita membentuk variabel baru namanya data, nama split gitu ya, nama split. Kemudian isinya adalah data, nama, .str.split gitu ya. Nah, splitnya itu mau kita split menggunakan karakter apa? Kalau kita biarkan seperti ini, maka yang ada adalah dipisahkan berdasarkan spasi. Tapi kalau kita isi dengan karakter yang lain, nanti akan terpisah sesuai dengan karakter yang kita inputkan. Kita coba dulu deh yang ini ya, main.py gitu ya. Oke, kalau kita seperti ini, oh belum kita print ya teman-teman ya, print. Oke, kita coba lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini namanya yang satu kalimat ini, satu bagian ini akan terpisah menjadi sebuah list ya teman-teman ya. Listnya itu dipisahkan berdasarkan spasi. Nah, karena kita menggunakan tidak menuliskan apa-apa, berarti defaultnya adalah spasi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ubah menjadi huruf A gitu ya, huruf A misalnya. Jadi kita ingin memisahkan ini menjadi nama split, tapi pemisahnya huruf A gitu ya. Oke, kita coba hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, A-nya hilang menjadi pemisah gitu ya, dan seterusnya. Oke ya, misalnya B gitu ya, kita coba B misalnya. Nah, seperti ini. B-nya jadi pemisah. Oke ya, seperti itu ya. Jadi split itu memisahkan karakter ini atau teks ini menjadi list gitu ya. Nah, pemisahnya tergantung apa yang kita enter di sini, yang kita ketikkan di sini. Oke, setelah kita memisahkan, kita akan mencoba untuk menggabungkan ya, menggabungkan atau join gitu ya. Oke, oke. Setelah kita pisah, kemudian nanti kita gabungkan. Oke ya, misalnya data, nama gabung gitu ya. Nama gabung, oh, kurang nama gabung, data, kemudian nama split ya, nama split, karena kita ingin menggabungkan ini ya nanti ya, nama split str join. Nah, join ini dengan apa kita joinkan? Misalnya dengan strip gitu ya. Oke, kita coba dulu. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi ya, dipisah dulu. Ini yang pertama ya. Jadi satu karakter, dipisah jadi list. Ada 3 list di dalamnya. Kemudian
digabung lagi menjadi satu, tetapi dengan menggunakan strip. Atau kita mau ganti tambah gitu ya, plus gitu juga bisa. Kita coba dulu. Nah, plus gitu ya, tergantung apa yang kita ingin ketikkan di sini. Kalau mau lebih rapi ya kita kasih spasi di depan dan belakang, kemudian kita run, hasilnya seperti ini. Udah rapi gitu ya. Oke, jadi itu tentang split dan join. Kalau split memisahkan teks menjadi list, kalau join menggabungkan list menjadi teks gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita ingin mencoba untuk mengambil bagian karakter tertentu gitu ya, substring ya. Mengambil karakter tertentu. Bukan tertentu ya, sebagian gitu ya, sebagian. Ini sebenarnya juga menggunakan split sih teman-teman ya, tapi agak kita ubah sedikit gitu ya. Maksudnya gimana? Coba ya. Data nama awal. Kita mengambil misalnya ini namanya ini Ahmad saja, ini Bagus saja, ini Cacep saja, dan seterusnya. Nama awal, kemudian data, nama, kemudian str dot split gitu ya. Nah, splitnya itu spasi, karena spasi default saja sudah bisa, atau kita tuliskan seperti ini juga bisa. Kemudian dot str lagi, gitu ya. Kemudian yang ke 0, karena ini sebenarnya yang ke 0. Jadi kita sebenarnya memecah dulu ini menjadi list ini, kemudian kita ambil string yang pertama ini. Yang pertama berarti yang ke 0. Ya, kita coba dulu ya. Hasilnya seperti apa? Nah, nama awalnya Ahmad, Bagus, yang terakhir Eman ini adalah Eman. Oke ya, seperti itu ya. Kalau mau mengambil nama tengah juga bisa. Misalnya ini nama tengah. Nama tengah. Itu yang pertama. Oke. Ahmad, nama tengah Banjari, dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu ya, mengambil karakter tertentu gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya kita akan mencoba untuk mereplace ya, mengganti karakter tertentu gitu ya, atau replace gitu ya. Oke ya, misalnya data nama ganti gitu ya. Nama ganti itu data kemudian nama. Nah, ini str dot replace gitu ya. Replace yang ingin kita ganti apa? Misalnya huruf A kita ganti dengan huruf Z gitu ya. Oke, coba kita. Nah, ini yang terakhir ya, nama ganti. Nama ganti Ahmad jadi ZHMZD karena huruf A-nya kita ganti dengan huruf Z. Atau misalnya spasi kita ganti dengan huruf kali gitu ya. Misalnya ya. Oke, kita coba dulu. Ya, seperti ini. Jadi spasinya ini digantikan dengan kali seperti ini. Oke ya. Jadi itu tentang replace. Satu lagi kita akan mencoba untuk mencari indeks ya. Nah, misalnya indeks ya. Mencari indeks karakter tertentu gitu ya. Oke, caranya adalah misalnya data nama indeks gitu ya. Nama indeks misalnya. Nama indeks A gitu ya. Dengan data, kemudian nama str.index gitu ya. Indeks yang mana? Indeks yang A misalnya. Indeks yang A gitu ya. Oke, kita coba hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi huruf A itu adalah huruf ke pertama. Pertama berarti indeksnya 0 ya, kalau di Python ya. Berarti yang A ini
0, kemudian yang kedua ini yang bagus ini adalah BA berarti 1 dan seterusnya. Ini yang indeks. Kemudian kalau kita ngitungnya dari kanan bisa dengan menambahkan R indeks gitu ya. R indeks. Kita coba dulu hasilnya. Oke. Jadi A ini ke 10 yang kanan. A yang dari kanan ya. Berarti ini ya. Yang ini ya. Yang ini berarti ini ke 10. Kemudian ini ke 15. Berarti yang pertama ini ya. Ini berarti yang ke 15 dan seterusnya. Oke, sampai di sini saja teman-teman. Nah, teman-teman sebenarnya bisa mencari metode yang lain ya. Misalnya STR ini sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya. STR. Nah, ini ada replace, split, strip, decode, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Silakan dicoba sendiri. Kita hanya akan sampai pada pembahasan tentang indeks ini. Nanti kita akan sambung dengan latihan supaya teman-teman lebih memahami dengan baik. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa pada tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.